Berjumpa kembali dengan saluran dongeng unik lala. Sebelum saya berdongeng, saya himbau terlebih dahulu kepada saudaraku, pada semua penyimak dongeng unik lala, bersudi kiranya berkomentar yang baik. Sekiranya tidak cocok atau tidak masuk ke pola pemikiran Anda atau pandangan Anda, bahkan wawasan Anda, kalau tidak cocok tidak usah meninggalkan kotoran di channel saya. Dongeng unik lala hanya untuk yang mau berbudi pekerti baik, yang mau mendengarkan atau menjadi bertambah wawasan. Saya pun demikian. Saya menerima wawasan tambahan, tidak perbedaan. Bagi yang berbeda, tidak usah komentar. Kalau tidak cocok, tidak usah komentar. Menyimak silahkan monggo. Karena masa-masa menerima perbedaan itu sudah lewat jauh sekali di perjalanan saya. Telah jauh-jauh dulu waktu saya masih merangkak, masih anak-anak, saya bisa menerima perbedaan. Dan masa-masa harus menerima perbedaan itu sudah lewat. Karena diibaratkan tujuan saya sudah sampai. Tidak perlu menerima perbedaan karena belum mencapai tujuannya atau menemukan tujuannya. Ini sederek diharap mengerti pemahaman menikah. Bagi yang tidak sekolah, silahkan perjalanan Anda mampirnya ke tempat lain, jangan di channel saya, jangan di tempat saya dan mengeluarkan kata-kata kotor, tidak sopan, tidak persetujuan Anda. Saya tidak mencari perbedaan, saya tidak mencari yang berbeda dari saya, karena saya tidak menerima perbedaan. Perbedaan wawasan maksudnya, perbedaan cara pandang. Kalau perbedaan secara religi, secara perbedaan tujuan, cara pandang, kalau selama saling menghormati tidak masalah, karena yang selaras dengan saya tidak harus seiman, tidak harus sealiran, tapi pola berpikir kita, cara berpikir kita, tujuan kita, dan kita sebagai apa, terjadi kecocokan. Ngaten kemawon, dongeng dipersilahkan disimak. Dongeng unik lala. Halo penyimak dongeng unik lala yang selalu dan memang melabelkan diri membahas zaman adil Satrio Piningit. Semakin lama pembahasan saya mengarah ke kedekatan kita menuju zaman anyar, dan telulah itu membuat takut atau giris para penikmat dunia ini, para penjajah negeri ini, para penjajah Nusantara menika. Kebakaran jenggot dan mereka yang kelompok, berupa kelompok begitu banyaknya, seperti Kurawa memburu para Pandawa. Mereka yang berlagak merasa besar, sok tahu, karena merasa terancam akan segera lengsernya Kurawa dengan hadirnya Pandawa yang selesai dari pengasingannya hanya kurang beberapa hari. Cerita dongeng berulang, yaitu para Kurawa berusaha menggagalkan pingitan para kesatria yang dalam masa hukuman di Siloka
cerita pewayangan yang diartikan pengasingan para Pandawa yang sebagai hukuman itu hanyalah tata cara mereka menguasai negeri ini hingga habis dalam kekuasaan mereka. Sederek, bagi panjenengan yang sudah tercerahkan dan lolos hatinya, tentulah menerima segala informasi yang nyata, real. Manusia-manusia yang tidak bisa dimanipulasi, yang sudah tercerahkan, manusia-manusia pilihan, kesatria pilihan, yang bersih hatinya dan prihatin dengan kondisi Nusantara menika. Mereka-mereka yang dinaungi oleh leluhur telah mulai bangkit. Saya bahagia. Mungkin channel saya yang kecil ini telah bisa menarik para kesatria yang sesungguhnya, yang selama ini diam, sehingga kersa berkomentar di channel Larasnik sebagai seorang kesatria, karena mereka tahu betul mana yang jujur, mana yang asli, mana yang tulus ingin Nusantara ini bangkit. Sederek, jika seseorang telah tercerahkan hatinya dan menjadi jiwa-jiwa terpilih yang akan menjadi punggawa di negeri anyar, di zaman anyar, mereka dikaruniai indera keenam, bahkan ketujuh, intuisi yang sangat tajam, karena mereka tercerahkan melalui bisikan hati nuraninya. Ada Tuhan, ada yang ilahi di dalam dada mereka. Jadi para penculas yang ingin menyesatkan, teriak-teriak channel Larasnik itu channel yang ngajak menyesatkan. Oh, silahkan saja, terserah. Saya memang menyesatkan para penyesat, penjahat, model penjajah yang menggunakan agama untuk menjajah Nusantara tercinta mereka. Karena mereka lah yang mendapat keuntungan. Sudah keenaan menikmati Nusantara yang kaya raya ini, yang nyaman ini, dengan menginjak harga diri negeri ini dengan paham mereka, paham penjajah. Dan mereka-mereka yang selalu mentertawakan saya punya channel ini 5 tahun, 6 tahun, dan saya masih ingat siapa saja yang berkata mentertawakan channel saya. Ya silahkan saja. Dan mulai saat ini, karena sedikit demi sedikit kesatria terpilih berkumpul di channel saya, mereka pun menghimpun kekuatan dengan mengerahkan pasukan Kurawanya. Sepertinya mulai ketakutan. Dulu yang merasa menang bisa menjajah atau channel kecil yang tidak ada artinya. Memang dari dulu kebenaran dan kezaliman itu kelompok yang sangat tahu sendiri. Orang benar, orang yang berani jujur, berani menegakkan kebenaran, jumlahnya sangat kecil, 1 dibanding 1000. Dan seperti biasa, yang merasa 1000 berbangga dan tertawa-tawa di atas ketidakmampuannya atau
ininya yang jongkok. Saatnya sekarang saya mentertawakan Anda. Dulu saat Anda menertawakan saya menertawakan Anda di dalam hati. Saya tampilkan kemarahan agar Anda senang. Anda tergelincir. Anda kemakan umpan Anda sendiri. Oke, para kadrun, para penjajah negeri ini. Dan saat sekarang mulai jelas, saya sudah menemukan rantai mata bersatu di channel saya. Kalian kebingungan, kalian ketakutan. Pernyataan yang mengarah ke pengancaman terhadap saya agar saya menghentikan cerita tentang Satrio Piningit dan kebangkitan para kesatria sejati Nusantara. Kalian menurunkan dalil-dalil dan mengerahkan orang-orang yang ingin membuat saya tergelincir atau melambung, mengerahkan dengan memuji-muji masuk ke channel saya. Karena setiap yang kasar saya hapus, saya singkirkan, tidak bisa berkomentar lagi. Akhirnya Anda masuk mengerahkan kacung-kacung penjajah model Anda yang kadrun itu. Berpikir saya terbuai. Hanya pujian itu kecil bagi sejak kecil saya dipuja-puja. Jadi kalau sekarang sampean mendekati saya dengan memuji dan sebagainya berharap menggelincirkan saya, tak guyu, gak mempan. Memuji-muji dengan sedikit arahnya ingin sedikit-sedikit membuat saya promosi tentang Anda itu mental promosi, mental agama dagang itu yang kalian promosikan gak mempan. Aku kalian berpura-pura mendekati dengan muji, aku juga berpura-pura ikut. Sejatinya saya tidak bisa berubah, keyakinan tidak bisa berubah. Yang menjajah jiwa saya dari dulu adalah orang-orang model kadrun begini, pemahaman kadrun. Saat saya memahami, mencoba pelajari kadrun, hati saya lemah, saya tidak berdaya dengan kekuatan saya. Tidak berani merombak agama warisan saya dalam mental saya. Mematok-matok mengikat saya. Sehingga saya dibuat mental tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi itu dulu, tapi itu hanya pura-pura saya ikut. Karena kalau tidak ikut, kondisinya sedang mendukung demikian. Anda yang berpura-pura baik kepada saya karena ada maksud. Menangislah kalian. Menangislah. Tertawa kalian yang sombong dan pongah itu yang kalian pikir saat saya diamkan atau saya terima pujian Anda dan ceramah Anda merasa berhasil. Seperti dalam Jangka Jaya Baya atau Uga Siliwangi. Tertawa yang tercekat karena semua sudah sakit oleh penyakit, dihabiskan oleh penyakit. Seperti kalian-kalian yang masih berkutat hanya ditugaskan menyerang di YouTube. Kalian juga tidak sadar apa yang terjadi pada diri Anda. Mental Anda makin lama sampai rasakan hilang energi sampean. Kalian berpikir bisa membungkam saya dengan kebenaran atau informasi yang saya dapatkan dari yang bukan manusia, dari yang lebih lampau, dari musuh nenek moyang Anda. Langsung
Saya tidak selemah kalian, para budak dunia. Kalian masih bisa dibeli dengan kenikmatan, disodori dengan perempuan cantik, segala gemilo. Kalian yang meremehkan orang lain karena kekuatan maksiat dan kekuatan jahanam yang menjadi darah di aliran nadi sampean-sampean, menjadi nadi yang selama ini untuk menjajah para jiwa-jiwa kesatria, para penegak kebenaran. Anda ketemu batunya kalau berpikir bisa melakukan hal yang sama terhadap para pencari cuan di channel. Kalian berusaha memanipulasi, menghalusinasi saya buat Anda terhalusinasi oleh niat-niat Anda sendiri. Anda yang berusaha mengedonkan mental saya, akan saya buat mental Anda down sendiri. Aku ora bocah wingi sore, bro. Meskipun kalian tuwek, raimu tetap tuwek. Dengan pola pikir kolot tapi tersesat. Berteriak sesat tapi sesat sendiri. Berteriak dosa tapi pendosa sendiri. Contohnya kalian pikir nama siapa itu? Masuk berkata baik-baik. Begitu banyak disertai teman-temannya mengerok saya gini. Saya coba sejempoli. Dan kalian pikir saya ikut Anda. No. Dan satu di antara kalian yang nyerocos kayak burung beo di channel saya. Mengetik sekian ribu copas dan dihadirkan di komen-komennya di saya. Hilang kan? Dan yang sedikit kata untuk tidak saya hapus, ada satu suruhan kalian. Saya jempoli berpura-pura karena komentarnya mendukung saya. Setelah saya jempoli dipikir saya tidak membaca lagi. Kalian edit komentarnya. Karena kalian tahu komen-komen di saya juga dibaca yang lain. Jadi seakan saya menyetujui atau cocok atau telah tunduk dengan satu kroni para pencoleng tersebut, para penjajah kadrun. Sederek-sederek pemirsa yang sesirkel dengan saya, para pejuang-pejuang sejati Nusantara. Jika penjenengan juga penyimak komentar-komentar, lebih hati-hatilah. Karena belum tentu yang mereka katakan itu seperti yang diketikkan yang saya bilang tadi di edit itu. Saya beritahukan saya tidak pernah berubah sedikit pun. Tidak pernah terpengaruh sedikit pun apa yang menjadi tujuan dan perjalanan saya. Bagi para penyiar setia teman-temanku yang mengikuti channel saya sejak awal, tahu dan saya tidak pernah berubah. Jika saya berubah dipikir karena sudah bisa jajah lagi seperti yang dulu-dulu, saya tidak berubah karena sejatinya saya itu seperti itu. Komen-komen menyesatkan yang pertama berkata tidak seperti itu. Saya baca kembali. Meskipun tidak semuanya, setidaknya saya diberi petunjuk oleh yang menaungi saya.
yang percaya saya agungkan selama ini, yang Maha Kuasa. Saya membaca kembali komentar-komentar beberapa. Sekalian silahkan menyangkal. Karena kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh ketidakbenaran. Tidak pernah dikalahkan oleh hawa kegelapan para penjajah Nusantara tersebut. Saya berterima kasih sekali pada teman-teman saya yang mempercayai saya. Saya pastikan saya tidak pernah berubah. Saya tegas kepada ketidakbenaran, kepada kemunafikan dan kebohongan yang selama ini melingkupi kejujuran di Nusantara ini, yang berusaha menghambat kebangkitan Nusantara. Para kesatria yang telah mulai bangun, mulai bersatu, mulai kerso berkomentar, terutama di channel Larasnik, karena beliau mereka merasakan kebenaran di channel saya. Oke sederek, mari kita bahu-membahu para jiwa-jiwa kesatria Nusantara, bangkit dan lawan penjajah mental para penjajah segala lini di Nusantara. Makatan sederek, tetap semangat, saling bahu-membahu para jiwa-jiwa kesatria sejati. Salam hormat untuk para kesatria.